Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Hikmah Studio, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan bulan yang sedang kita hadapi, yaitu bulan Muharram. Umat Islam terbiasa melaksanakan puasa di bulan Muharram. Kita akan kaji sedikit tentang hukum dari puasa di bulan Muharram, kemudian apa keutamaan-keutamaannya, dan bagaimana tata caranya. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, beliau menjelaskan bahwa hadis sahih ini adalah hadis yang menunjukkan dalil sharih atau dalil yang jelas tentang hukum melaksanakan puasa pada bulan Muharram. Bahkan di sini disebutkan berpuasa setelah Ramadan ya, paling utama yaitu puasa di bulan Muharram. Selain itu, meskipun Nabi memang lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, namun hal itu tidak menafikan keutamaan Muharram daripada Sya'ban. Ya. Karena bisa jadi Nabi baru diberitahu tentang kemuliaan atau keutamaan bulan Muharram yang melebihi Sya'ban di masa-masa akhir hidupnya, atau bisa jadi Nabi SAW sedang sudah mengetahuinya tapi tidak sempat memperbanyak puasa Muharram karena berbagai sebab, misalnya dalam perjalanan atau beliau sakit dan sebagainya. Keterangan ini bisa kita lihat pada kitab Al-Minhaj Syahrun Sahih Muslim yang dikarang oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian pada hadis tersebut memang tidak disebutkan pada tanggal berapa, gitu ya. Tanggal berapa? Apakah sehari, ataukah 2 hari, atau 3 hari, ya. Nah, dari sini diketahui bahwa dalam bulan Muharram semakin banyak berpuasa itu semakin baik. Bisa puasa sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan seluruh bulan Muharram kita berpuasa lebih baik kalau memang tidak memberatkan. Tapi mengapa puasa Muharram itu sangat penting? Bahkan tadi dikatakan keutamaannya itu setelah puasa bulan Ramadan. Nah, hikmah puasa Muharram ya sebagai puasa yang paling utama sangat banyak sekali. Di antaranya karena Muharram merupakan awal tahun Hijriah. Muharram merupakan awal tahun Hijriah. Maka sangat pantas dibuka dengan memperbanyak puasa. Karena puasa merupakan amalan paling utama. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Inna makana saumul muharrami afdolas siyami min ajli annahu awalas sanati al-musta'nafati. Fakana istiftahuha bisaumi alladhi huwa afdolul a'mal. Puasa Muharram menjadi puasa yang paling utama karena Muharram merupakan awal tahun baru. Maka pembukaannya adalah dengan puasa yang merupakan amal paling utama. Tentang keutamaan puasa bulan Muharram masih banyak lagi. Di antaranya adalah menjadi puasa yang paling utama, ya, sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, termasuk dalam keutamaan berpuasa dalam bulan-bulan mulia. Ini ada dalam riwayat seorang pemuda bernama Al-Bahili ya, mendatangi Rasulullah, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, saya adalah laki-laki yang telah menemui tahun yang lalu. Rasul berkata, ada apa dengan dirimu? Kenapa tubuhmu terlihat lemah? Al-Bahili menjawab, saya tidak mengkonsumsi makanan pada siang hari, tapi saya mengkonsumsinya kecuali di waktu malam. Jadi hanya waktu malam, artinya dia selalu berpuasa. Saya sanggup
untuk berpuasa terus-menerus, kata beliau begitu. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku menyuruhmu menyiksa dirimu? Dan Rasulullah bersabda, qala sum syahra sobri wa salasata ayyamin ba'dahu wa sumil ashhurul hurum. Jadi beliau menganjurkan atau menyuruh Al-Bahili untuk berpuasalah pada bulan Shabar, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari setelahnya, serta berpuasa pada bulan-bulan mulia. Kemudian, keutamaan dalam puasa bulan Muharram, yaitu puasa sehari dalam bulan Muharram, itu sama pahalanya dengan puasa 30 hari. Ini diriwayatkan dalam suatu hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma arafata kana lahu kafarata sanatain wa man shoma yauman minal muharrami falahu bikulli yaumin salasuna yauman rawahu at-Tabrani fi shaghir wa huwa gharib wa isnaduhu la ba'sa bih. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap sehari pahala 30 hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamus Shaghir. Hadis ini gharib atau hanya diriwayatkan oleh satu orang, ya, tidak yang lain, namun sanadnya tidak bermasalah. Nah, dalam hadis tersebut tidak disebutkan puasa yang dimaksud itu di tanggal berapa atau setiap hari selama bulan Muharram, ya, tidak dijelaskan. Akan tetapi Imam Al-Mubarakfuri, ya, di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Muharram itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama, puasa paling utama di bulan Muharram ialah puasa di hari ke-10 beserta hari sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, ya, atau tanggal 10 dan 11 Muharram. Dan yang ketiga, puasa pada tanggal 10-nya saja. Jadi ini tingkatan, ya, bertingkat. Jadi puasa tanggal 9, 10, dan 11 itu di tingkatan yang pertama. Yang kedua tanggal 10 dan tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11 itu di tingkatan kedua, dan yang ketiga hanya berpuasa pada hari ke-10-nya, ya. Mengapa di situ ada tanggal 9 dan 11? Nah, menurut kisah yang disebutkan bahwasanya kaum Yahudi juga memiliki kebiasaan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena itu ketika itu kebiasaan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ada sahabat mengatakan, apakah itu tidak mirip dengan perbuatan orang Yahudi? Maka Rasulullah kemudian menjawab, untuk tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9-nya juga atau di tanggal 11-nya juga untuk membedakan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Cuma belum sempat beliau melaksanakan tersebut, beliau sudah wafat. Selain pada tanggal 9, 10, dan 11, kita juga disunahkan untuk berpuasa pada Ayyamul Bid atau hari tengah-tengah itu, ya, tanggal 13, 14, dan 15, yang itu biasa di setiap bulannya juga baik dilaksanakan pada bulan Muharram. Kemudian khusus untuk tanggal 10 bulan Muharram kita melaksanakan puasa, maka ada pahala khusus yang bisa kita raih, dan pahala ini luar biasa besarnya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumin Asyura. Faqala yukaffiru sanata al-madiyah. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, khusus puasa Tasu'a atau puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram, ya, dan 11 Muharram, ya. Ini sebagai pelengkap puasa Asyura, ya, ini menjadi pembeda sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya puasa ini menjadi pembeda umat Islam dengan umat Yahudi yang sama-sama berpuasa pada hari Asyura.
Diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu." Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan status hadis marfu. Marfu artinya langsung disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya." Di akhir hayat Rasulullah, beliau suka membedakan ritual umat Islam dengan kaum Yahudi. Karena jika ada kemiripan, maka nanti akan dikait-kaitkan, ya. Maka beliau sudah lebih mengklasifikasi atau sudah sangat membedakan ibadah-ibadah yang dilakukan umat Islam dengan umat Yahudi. Karena itu, saya ulangi kembali dalam konteks ini, selain tadi dikatakan oleh Mubarak Al-Furi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan tingkatan puasa Asyura itu yang pertama melaksanakan puasa pada tanggal 9, 10, dan 11-nya, atau tanggal 9 dan 10, atau 10 dan 11, dan yang ketiga hanya pada tanggal 10 saja. Gitu. Kemudian bagaimana cara melaksanakan puasa Muharram? Tata cara melaksanakan puasa Muharram. Puasa Muharram sama dengan puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Jadi dilaksanakan dengan pertama berniat. Ya. Niat boleh dengan niat puasa sunnah mutlak. Jadi saya niat puasa sunnah begitu saja sudah cukup. Atau dengan menyebutkan nawaitu saumal muharrami lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Muharram, begitu juga sudah cukup. Atau dengan mengkhususkan, ya, nawaitu sauma tasu'a lillahi ta'ala. Kalau tanggal 10 berarti nawaitu sauma asyura lillahi ta'ala, niatnya. Kemudian yang lain-lainnya sama dengan puasa seperti biasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan pahala puasa, memperbanyak ibadah ketika berpuasa, kemudian jangan lupa sahur dan berbuka. Itu yang biasa dilakukan dalam melaksanakan puasa Muharram. Jadi sama dengan puasa-puasa yang lainnya. Masih terkait dengan bulan Muharram, ya, kita akan selalu mengingat bahwasanya Muharram itu berkaitan dengan peristiwa hijrah. Perlu diketahui, ya, kita akan menilik sejarah bahwasanya penentuan kalender hijriah, ya, ini memiliki beberapa fakta yang perlu diketahui. Yang pertama, kalender hijriah itu berlaku atau dicanangkan atau dimulai, ya, ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Jadi fakta yang kedua, kalender ini, ya, ditetapkan, ya, karena ada masalah administratif, ya. Jadi satu kaul mengatakan Syekh Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari ini menerima sepucuk surat dari Umar bin Khattab, kemudian dia heran, ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, gitu. Jadi karena waktu itu belum terbiasa menggunakan penanggalan tersebut, akhirnya dipertanyakan. Ada lagi yang menjelaskan bahwasanya Mahmun bin Mahran mendatangi sang khalifah kemudian menyodorkan suatu dokumen yang disitu disebutkan bulan Sya'ban. Ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun ini, tahun lalu, atau tahun depan? Jadi kemudian dari situ Umar berpikir kita harus punya suatu sistem yang bisa merekam ini terjadinya kapan, ya. Jadi untuk dokumentasi, jadi administrasi, ya. Karena itu kemudian beliau mengumpulkan para sahabat, ya. Jadi tidak menetapkan sendiri tapi berkumpul bersama yang lain untuk melakukan musyawarah bagaimana baiknya. Nah, akhirnya banyak pendapat pada waktu itu yang muncul, ya, diantaranya mengambil momen untuk menetapkan kalender hijriyah ini mulai dari kapan? Apakah waktu Nabi lahir? Ada yang berpendapat seperti itu. Apakah ketika Nabi bi'tsah atau diutus? Ataukah ketika Nabi wafat? Tapi kemudian pendapat yang diambil adalah pendapat Ali bin Abi Thalib yang
mengusulkan bagaimana kalau itu diambil dari peristiwa hijrah. Jadi dimulainya kalender hijriah itu dimulai pada saat Nabi hijrah, mulai tahun hijriahnya, ya. Kalau pengambilan bulannya, nah ini kemudian pengambilan bulannya diadakan musyawarah lagi. Karena kalau menilik peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi penanggalan hijriah itu tidak dibuat di awal bulan Rabiul Awal. Jadi bulan pertama bukan Rabiul Awal. Umar yang kemudian berpendapat bagaimana kalau kita menggunakan bulan Muharram saja. Karena bulan Muharram ini bulan kembalinya orang-orang yang sudah melaksanakan haji. Orang-orang yang ketika hajinya diterima maka kembali dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa pada bulan Muharram itulah. Karena itu dengan niatan seperti itu, bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Jadi kalau hijrahnya Nabi itu pada bulan Rabiul Awal, hanya yang diambil hanya tahun pelaksanaan hijrah itu dijadikan tahun pertama kalender Hijriah. Sedangkan untuk bulan pertamanya ditentukan bulan Muharram gitu. Dalam tradisi kita, bulan Muharram sering disebut dengan bulan Suro ya. Banyak sekali mitos-mitos yang berlaku pada masyarakat, di antaranya dilarang mengadakan pernikahan atau pesta-pesta yang lain gitu. Kalau dikatakan itu sebuah mitos, 90% betul ya. Kita perlu melihat asal muasalnya ya. Pada waktu itu pemerintahan kerajaan di Jawa ini mengusulkan adanya penggabungan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Maksudnya supaya orang-orang Islam yang ada di tanah Jawa itu kembali terbiasa dengan menggunakan kalender Hijriah, dan pada waktu itu dimulainya pada 1 Muharram, diperingati oleh kerajaan pada waktu itu dengan cara berzikir ya, berzikir, kemudian mengelilingi rumah dengan keadaan khusyuk diam gitu. Nah, ini kemudian yang diambil pengertian oleh masyarakat pada malam 1 Syuro atau 1 Muharram itu kita tidak boleh ngapa-ngapain, harus diam, tidak boleh kemana-mana. Kemudian berkembanglah mitos-mitos yang mungkin jadi tambahan-tambahan orang-orang yang menghubung-hubungkan itu gitu. Jadi kalau 1 Muharram itu identik dengan yang berbau mistik ya, akhirnya diterima oleh masyarakat dan sesuatu yang dipahami dan diterima oleh masyarakat dengan sangat baik, bisa jadi itu pun akan diterima juga atau diijabah ya, diijabah oleh setan ya. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya malam itu jelek, setan akan mewujudkannya. Karena itu meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya ya, karena Allah sendiri kan yang menciptakan tahun, Allah sendiri yang menciptakan hari, Allah sendiri yang menciptakan bulan. Kita mengatakan sesuatu tentang kesialan pada waktu, hari, tahun dan sebagainya, itu berarti melukai Allah. Karena itu mitos-mitos seperti itu tidaklah perlu diyakini dengan dengan seyakin-yakinnya ya. Kita cukup menghormati tapi tidak perlu meyakini dengan sepenuhnya. Karena setiap hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Demikian penjelasan dari bulan Muharram, baik keutamaannya, tentang puasanya dan tata caranya, semoga ini bisa diambil manfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.